Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Seorang perempuan berusia 20 tahun, hamil pertama 8 bulan, datang ke Polindes dengan keluhan sakit kepala sejak 4 hari yang lalu, pandangan kabur dan nyeri daerah ulu hati. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110, nadi 96 kali per menit, nafas 20 kali per menit, refleks patella positif, TFU 30 cm, punggung kanan, DJJ 144 kali per menit, terdapat udem pada muka, tangan, dan tungkai. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. HB, B. Protein urin, C. Glukosa urin, D. USG, atau E. Golongan darah. Nah, pada soal kita tahu bahwa hasil pemeriksaannya menunjukkan tekanan darah yang tinggi, yaitu 170/110. Lalu juga ternyata udem pada muka, pada telapak tangan, pada tungkai. Nah, hal ini kita curigai bahwa ibu mengalami yang namanya preeklamsi. Nah, kalau untuk menegakkan diagnosa preeklamsi, tentu pemeriksaan yang penting kita lakukan adalah pemeriksaan protein urin. Ini jelas ya, langsung kita bisa jawab. Oke, lanjut. Seorang perempuan usia 23 tahun G1 P0 A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir disertai kram perut. Hasil pemeriksaan suhu 35,9 derajat Celcius, frekuensi nafas 16 kali per menit, nadi 60 kali per menit, tekanan darah 90/60 mm Hg, inspekulo ostium uteri membuka. Apakah diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas? A. Kehamilan ektopik, B. Abortus iminen, C. Abortus habitualis, D. Abortus insapiens, atau E. Mola hidatidosa. Pada opsi jawabannya saja kita bisa lihat bahwa ini memang merupakan perdarahan di usia kehamilan di bawah 20 minggu. Nah, di soal usia kehamilannya 10 minggu, keluhannya ternyata ada perdarahan dari jalan lahir, serta kram perut, dan ciri-cirinya juga inspekuloostium terbuka. Kalau ostiumnya sudah terbuka, otomatis abortus iminen bisa kita buang. Kenapa? Karena abortus iminen ini kan abortus yang mengancam. Ostium uterinya belum membuka. Kalau kehamilan ektopik, ini juga salah satu ciri-cirinya nyeri goyang porsius, sedangkan di sini tidak ada. Lalu kalau abortus habitualis itu adalah abortus yang sudah terjadi 3 kali berturut-turut. Dan kalau mola hidatidosa, ini merupakan kehamilan anggur. Ciri-cirinya TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Maka otomatis kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya adalah D. Abortus incipient, yaitu di mana terjadinya perdarahan di usia kehamilan di bawah 20 minggu dengan ciri-ciri ostium uterinya terbuka, tetapi belum ada jaringan yang keluar. Kalau kehamilan ektopik, ini salah ya, karena ciri-cirinya kan nyeri goyang porsius, sedangkan di soal tidak ada. Lalu abortus iminen, ini juga salah. Kenapa? Karena abortus iminen ini kan abortus yang mengancam, belum terbuka ostium uterinya. Kalau abortus habitualis ini abortus yang berulang. Dan kalau mola hidatidosa, ciri-cirinya lebih ke TFU lebih besar daripada usia kehamilan. Selanjutnya, seorang wanita datang diantar suami dalam keadaan somnolen, hamil keempat, usia kehamilan 18 minggu, sebelumnya mengeluh keluar flek dan merasa sakit di perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, TFU 3 jari di bawah pusat, ada nyeri goyang persio. Apakah penata laksanaan pada awal kasus di atas? A. Perbaiki KU, B. Melakukan rujukan, C. Melakukan pemeriksaan laboratorium, D. Melakukan full dose sintesis, atau E. Melakukan pemeriksaan USG. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya di soal ada kalimat nyeri goyang persio, otomatis diagnosanya adalah kehamilan ektopik. Nah, kalau dia kehamilan ektopik sebenarnya kita bisa langsung rujuk, tapi kan pertanyaannya itu penata laksanaan awal pada kasus. Jadi kalau yang ditanyakan penata laksanaan awal, kita lihat kondisi pasien. Ternyata kondisi pasien keadaannya somnolen, yaitu mengantuk gitu ya, mengantuk, tidak fresh seperti kita biasa. Lalu tekanan darahnya juga rendah, otomatis yang perlu kita lakukan adalah kita perbaiki dulu keadaan umumnya baru kita rujuk. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-14, seorang perempuan
usia 24 tahun, melahirkan bayi pertama 6 jam yang lalu di BPM. Mengeluh masih takut turun dari tempat tidur dan takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nah di 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, TFU 1 jari di atas pusat, kontraksi lunak, kandung kemih penuh, perdarahan lebih dari 500 cc. Nah, apa diagnosa potensial pada kasus tersebut? A. Atonia uteri, B. Involusi uteri, C. Prolaps uteri, D. Shock hipovolemik, atau E. Shock anafilaktik. Di soal kita bisa langsung lihat ya masalahnya di mana, yaitu adanya perdarahan lebih dari 500 cc. Kalau misalnya perdarahan ini terus terjadi terus-menerus, ditambah dengan adanya TFU yang tidak normal ya, seharusnya habis lahiran itu kan sudah 2 jari di bawah pusat, ini 1 jari di atas pusat. Kontraksinya lemah atau lunak, maka diagnosa potensialnya pasti terjadi shock hipovolemik. Karena shock hipovolemik ini penyebabnya adalah kekurangan cairan atau kekurangan volume darah. Kalau atonia uteri diagnosa saat ini, involusi uteri tidak, prolaps uteri juga tidak, dan shock anafilaktik juga tidak. Karena kalau shock anafilaktik ini merupakan shock yang disebabkan oleh alergi. Kita lanjut, seorang perempuan 20 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, terdapat luka hecting derajat 2. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Mastitis, B. Subinvolusi, C. nifas normal, D. Bendungan ASI, atau E. sepsis puerperalis. Nah, di soal tidak ada masalah ya, semuanya dalam keadaan normal ya. Di soal tidak ada masalah, semua dalam keadaan normal, maka artinya jawabannya adalah C. nifas normal. Nah, itulah beberapa pembahasan soal UKOM untuk profesi kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia.